Nah, pegang. Dulu. Oh, saya nanti ke sana. Abang. Dalam perut dia. Petang lah bakso dia. Nah, orang makan tudung ini, pulang tadi itu dengannya. Mungkin dia ada saya doang. Yuk, enggak dia perhatian dia. Iya. Iya, jarang. Mau ulang tadi. Ada ulang. Kok dibayarkannya dia Kak? Dibayarkan sekolah atau dibayarkan sekolah? Itu. Tapi ada kan dari dinas ya, berapa tebal? Dinas ya? Ya. Dari dinas itu SPT mobilnya itu. SPT. Ya. ICE ke belah. Oh, mau kalau. Kalau tidak dibayarkan dinas, pakai SPDP namanya. Apa? Mobilnya dulu Kak. Kan? Berarti SPT pakai ini Bang. SPT bangga. Yang nah. Jangan lupa ya. Betul bisa. Ini tuh mana tawa ini. Kita semua dia tak. Kalau tawa ini bukan itu. Bang ditanya ke guru raya. Bukan tahu enggak bilang Rabu, bilang Rabu, bilang salat Bu, Rabu. Adik itu kan dicariin dari luar. Nah, dari baby sister dong. Mangan nang. Ya sholat anak kelas 5. Kalau oleh ada tenang. Letak video yang tapi ini mambek ke drive bapak tenang. Tenang main mau. Nah, Juga loh. Ya juga loh. Video lah do kan. video lah. Sedang mungkin enggak do. Nah, dia lo. Oh. Hah? Punya si Dona lah selesai petang, bet kok entan. Punya si Dona baru tadi baru patang baru ya pan. Petang baru bulan itu ama. Ini kan itu akan masuk ke dalam tugas semua. Nah, Kak. Inspektur Lokes pas. Kok kesini tujuannya tuh? Kemendikbud. Kemdikbud. Di akun yang mana Kak? Apa dari ID? Aja. Mana dia? Yang terbaru.
Dia berapa menit? 33 menit. Oh, Nah, ya. Ini tanpa editan sih. aduh, aku sudah ngupload ini. Kemudian saya loh. Iya memang. Ya. Iya, Mekak aja. Kayaknya wak mulai selesai nak kak alah balimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai tatap maya kita kali ini, modul 2.1 pertemuan ketiga, kita berdoa dulu semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita masuk ke modul 2.1 ke pertemuan ketiga nih Kak. Pertemuan kedua kemarin agak terlewat, nanti kita coba untuk pertemuan keduanya kita atur lagi jadwalnya ya Kak ya. Kita masuk dulu ke pertemuan ketiga ini tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu analisis pengajaran yang efektif. Untuk kesepakatan kita bersama, yang pertama itu menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, lanjut berikutnya. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan penyajian tugas gerak. Halo Bapak dan Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, agenda kita kali ini yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak, lalu berbagi referensi penyajian tugas gerak dan refleksi. Review singkat materi pertemuan 1 dan 2. Yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini ya Kak ya. Jadi sebelum kita masuk ke kelompok, ke tugas kelompok, silakan kakak-kakak semua jawab pertanyaan dari Ayah. Kita gunakan fitur chat ya Kak ya. Dah. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana? Kak Mega minta tolong matikan dulu apanya Kak Mega.
mikrofonnya. Apa lah? Oke. Pertanyaan pertama bisa kakak-kakak semua buat lewat fitur chat, yaitu bagaimana kakak-kakak semua mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak. Silakan Kak, dibuat di fitur chat. Pertanyaannya, bagaimana kakak-kakak semua mengembangkan belajar suatu keterampilan gerak. Silakan Kak. Ya, tuliskan pertanyaannya di fitur chat, yaitu bagaimana kakak-kakak semua mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak. Silakan Kak, dibaca chatnya. Di sana pertanyaan sudah Ayah buat. Bagaimana kakak-kakak semua mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak. Silakan Kak, dijawab pertanyaan yang ada di fitur chat. Menurut kakak-kakak semua, bagaimana cara kakak-kakak mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak? Kira-kira bagaimana caranya gitu Kak? Menurut kakak-kakak semua, bagaimana kakak-kakak mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak? Silakan Kak. Silakan dibuat di fitur chat Kak. Bagaimana menurut kakak-kakak semua mengembangkan kemajuan belajar suatu keterampilan gerak? Silakan Kak. Kita gunakan fitur chat untuk menjawab pertanyaan dari yang saya bilang ini Kak.
Mungkin sudah ada yang menjawab di sini. Kata Kak Sud, membutuhkan pendekatan yang sistematis seperti pemahaman dasar, teori, latihan yang berulang, dan penetapan tujuan yang spesifik dan terukur, serta refleksi. Nah, menurut Kak Mega di sini dimulai dari gerakan yang termudah dengan waktu yang singkat setelah siswa bisa dilanjutkan dengan gerakan yang lebih sulit dari yang telah dilakukan serta ditambah waktu pelaksanaan. Menurut Kak Mega, lalu sebelum melakukan praktek terlebih dahulu dijelaskan kepada siswa teori gerak yang ingin dilakukan dan melakukan refleksi. Menurut Kak Fadil, memberikan pemahaman tentang gerak yang akan diajarkan pada peserta didik, lalu menjelaskan secara teori atau menampilkan video gerak, dan membimbing murid pada prakteknya di lapangan melalui program latihan dimulai dari gerak yang mudah. Oke, terima kasih kakak-kakak telah menjawab pertanyaan yang pertama dari Ayah. Nah, sedikit Ayah jelaskan di sini bagaimana pengembangan konsep pengembangan konten. Maksudnya adalah sebagai kompetensi pedagogik yang penting itu kita sebagai sebagai seorang guru dapat memecahkan konten dan mengurutkannya kepada pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita bisa melakukan pemrograman tugas dalam rangka menghantarkan perjalanan peserta didik kita dari level yang biasa-biasa saja atau level yang semulanya tidak level pemula lah, sama dengan level pemula juga, menuju ke level yang lebih mahir lagi. Nah, bagaimana cara progres itu kita tetapkan? Pemrograman konten ini kita lakukan berdasarkan dengan tujuan pembelajaran, lalu pengetahuan sifat dan karakteristik peserta didik, lalu kemampuan dalam kita menganalisis bagaimana peserta didik kita mampu dalam menerima pembelajaran. Nah, dari inilah kemudian kita akan sebut bahwa sebagai pengembangan untuk peserta didik kita, yaitu penahapan tugas yang kita lakukan itu penahapan tugas gerak dengan cara yang lebih berpotensi untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan kata lain, di sini dalam pengembangan profesi kita sebagai seorang guru, kita sebagai guru yang diajarkan itu melalui proses di mana proses ini bisa membawa peserta didik kita dari suatu level penampilan gerak yang biasa saja ya menuju ke level penampilan gerak selanjutnya dan melalui tahapan atau tugas yang dirancang dengan baik. Nah, seorang guru juga dapat mengembangkan konten pembelajarannya dan akan menunjukkan beberapa karakteristik pedagogisnya. Yang pertama itu dapat dalam menetapkan progres atau ekstensi. Maksudnya apa di sini? Secara lebih spesifik, ekstensi itu dapat kita bagi dua. Dapat dibagi dua. Yang pertama itu development, maksudnya itu atau pengembangan konten tapi dalam tugas gerak yang sama. Nah, dalam jenis ini kita sebagai guru dapat menyampaikan keterampilan yang sama tapi ekstensinya yang berbeda. Contohnya dari kita mengajarkan mereka bola menjadi menggunakan bola dari jarak jauh lalu ke jarak dekat dan menjadi lama-lama kita berikan konten yang lebih susah lagi kepada peserta didik kita dari menembakkan bola dari jarak dekat lalu menembakkan bola ke jarak yang lebih jauh lagi. Nah, yang kedua itu ada namanya interest development atau pengembangan konten antar tugas. Nah, jenis ini dapat dilakukan ketika kita sebagai guru memberikan ekstensi dengan menyampaikan keterampilan yang berbeda dan tidak terkait kecuali dalam pengertiannya yang luas. Misalnya itu saat kita mengajarkan passing bawah dalam bola voli, kemudian melakukan ekstensi dan mengajarkan service. Nah, tugas memanipulasi level kompleksitas ini atau kesulitan dari tugas sebelumnya disebut dengan tugas ekstensi intertask. Artinya passing bawah dan service adalah dua tugas yang berbeda dan tidak ada saling keterkaitannya. Nah, kemudian dari kedua ini bisa menjadi pengertian yang lebih luas lagi dalam permainan bola voli.
Nah, yang keduanya dalam konsep pengembangan konten ini kita dapat memperhatikan kualitas atau penampilan dalam kurung itu penghalusan gerakan peserta didik. Maksudnya apa? Jadi guru yang efektif dalam mengembangkan konten dicirikan oleh pengajaran mereka yang perhatikan kualitas dalam penampilan gerak peserta didik. Nah, jika kakak-kakak semua menginginkan kualitas ini, maka kita juga bisa memperhatikan bahwa melalui penyampaian umpan balik kepada peserta didik serta kita bisa kasih tahu bagaimana mereka menampilkan suatu keterampilan. Secara khusus topik umpan balik ini akan kita bahas atau kita minta kepada peserta didik di akhir nanti pertemuan. Nah, selain itu kita juga dapat memperhatikan kualitas pengembangan konten dengan cara menghentikan aktivitas atau praktik peserta didik ketika melihat ada kesalahan atau ada kesalahan yang harus perlu ditingkatkan lagi. Oke, Kak ya. Kita lanjut ke tugas kelompok untuk kali ini. Nah, di sini ada berburu referensi penyajian tugas gerak. Itu di sini Tugas-tugas ya, banyak tugas ya. Nah, ini di sini tugas kelompok gini, Bang. Patang kan nggak jadi juga gue dong. Abang tadi abi mau buka PMM lo tadi sakit belum bang? Deh bang, kalau sakit, alah bang upload yang video. Allah tadi malam ya, coba cek ya, alamat sudah telur ya. Nah, jadi kau ya cek di bang. Coba Ya bang, belajar modul 3 lo tadi deh no di aplikasi. Ya, jurnal ketiga. Ya, mesti belum waktu ya, Ya. Ya. Di mana kau itu ya di BGP provinsi atau CPMP Wak ya? Oh, di CPMP Kak. CPMP ya. Oh, berarti Wak di CPMP. Kakak-kakak semua, ayah jalihan sekete tentang pertemuan tatap muka kita nanti di hari Senin itu. Kita pembukaan di hari Senin langsung masuk ke materi. Nah, hari Senin itu pertama tadi dapat informasinya untuk pembukaan kita menggunakan pakaian baju batik ya Kak ya. Untuk pertemuan yang hari Senin itu yang pertama kita pembukaan karena pembukaan di hari Senin. Jadi hari Senin itu kita langsung ke SMP 4 lokasinya, ke SMP 4. Kakak-kakak semua menggunakan batik dan perlengkapan yang perlu kakak siapkan itu membawa laptop, terus bawa headset ya Kak. Kenapa bawa headset? Karena pada pertemuan pertama di tatap muka itu nanti kita akan ada membahas video yang kakak buat. Video yang sudah kakak buat itu nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap muka pertama Kak. Boleh ya tanya dulu, ada yang belum buat video atau enggak gitu Kak? Udah buat semua Marni gitu? Ya, Marni. Buena le Marni. Buena le Kak. Marni mau malam ini durasi nanta buat tunyo ya. Ya do aponya pembukaan penutupan. Alai pembukaan penutupan lai gerakan utama lai lo ada dalam itu baju kui mah. Bako sabanta-bana 15 menit. Iya Marni kiro lah agak lama perasaan Marni kiro durasi 15 menit pan yang denda. Mulai ya. Ayah harap. Alah bang. Ya Kak Sun, mau tanya Kak Sun? Ya. Enggulu Kak. Enggulu, tuh tanya dulu ketua. Ya. Apa? Hari Senayan tuh jam berapa hari Senayan tuh? Senin itu awak mulai jam 8 langsung ke SMP 4 pakaian baju jam 8 batik. awak langsung kasih pakai baju batik ya? Pakai baju batik, bawa laptop, bawa headset ya Kak.
Ya, Boleh sudah tak izin boleh dulu saya ke dinas. bisa kalau itu bisa lah Biko disawat. Nan Ya, boleh, anu boleh, tadi saya. ku alun selesai di upload dari depannya tadi. Ya, kalau untuk surat tugas tadi ayah konfirmasi ke dinas, katanya surat tugas itu dari dinas. Nah, kalau pakai kakak yang sudah upload dari sekolah tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti yang belum upload kita tunggu surat tugas dari dinas ya kak ya. Tadi ayah ada konfirmasi sama Rina Dasmon, keceknya lo, Beko dibuat surat tugas tuh keceknya. Tuh Wah, keceknya lo. jadi Jadi orang dinas sudah sudah. tugasku jadi itu yang menyusul kok. Ya, menyusul dari dinas. Jadi Nah, Beko jadi kali laporan ini ke sidang kepala sekolah keceknya. itu apa nih kecian? Agen surat tugas itu ke kepala sekolah kak. Iya tapi sudah tugasnya menyusul lalu nak dole dong. Kirimanlah surat tugas itu ke kepala sekolah kak Beko. Ah, Ya, gala-gala lah don, gala-gala lang don. ya. Oh, Ambo ladir, ambo telembe tadi ya. iya nama dong. Berarti Kita betul, hadir Mas. malam alhamdulillah. Ya. Ya Kak Sud, tadi tanya apa Kak Sud? Ya, yang matanya itu ya. Pagi kan kita pembukaan pakai baju putih ya. Ya. Setelah kegiatan prakteknya mereka pakai baju olahraga lah. Yo, Beko di hari berikutnya pakai baju olahraga sana Bang. Sampai hari Sabtu. Boleh baju sampai hari Kedua, Sabtu. Ya. di grup saya bahas masalah baju itu, ambo enggak terang. Terus ya, itu ya mengenai unggah surat tugas. Itu pada capek deh ya, masalahnya tanggalnya sampai tanggal 3 balik di pemberitahuan ya. Iya, nyawa untuk uploadnya kan sampai hari Minggu Hari Minggu. hari Minggu. Iya, Minggu. Nah, tadi ayah lapai ke dinas sebelum mereka sekolah tadi singgah ke dinas dulu. Kata orang dinas, Beko jam 2 balik lah kakak Age suratnya ya karena alun tanda tangan Pak Kadis lah ya kecil. Itu ceknya Bang. Jadi ya kalau ada surat tugas ya, iya master ke grup itu ya. Ya Beko ya share ke grup. Oke. Jadi ya. Oke lah. Ya Bang Oke ya. Nah, jangan lupa ya kak, ya bang sama-sama. Jangan lupa nanti bawa laptop sama apa ya kak, sama laptop sama headset. Nah dan untuk yang video itu ayah harapkan sudah masuk ke akun Drive ya kak ya, sudah masuk ke akun Drive kakak-kakak semua karena nanti pada saat kita tatap muka yang kita buka nanti lewat akun Drive itu aja nanti kita. Ada kakak-kakak yang terkendala dalam mengupload tugasnya? Saya cek dulu ya kak untuk tugas soal. Tunggu sebentar, ayah cari tugasnya dulu ya kak. Ini masuk tugas Pak ya. Kok lagi cek bang, entah bang. Untuk bang Kak Sud Lai, ya. Kak Sud Lai masuk tugasnya, belum. Entah. Pak Marni belum. Awal lu nolai. Ya. Kak Sud, untuk RPP lu masuk kayaknya kode Kak. RPP yang Di mana tugas Pak ya? di sidang 7 bang, di dalam 21B1 tuh sampai bang mengunggah
video, tapi ampiak di kolom komentar bang. Jadi ada di sini kolom komentar bagian samping kanannya. Beko Ya. ada tulisan sinan attach file namanya bang. Jadi ya. Beko Ah, enggak ya? Sinan ya, di sini nunggah RPP-nya ya bang. Jadi Kalau ya. untuk video lah masuk ke bang. Coba ya. Oke, mulai terbaca. Terima kasih. Lalu untuk tugas video Bang David belum. Nah baru ketua kayaknya ke Mega upload Kak Mega upload Kak Mega. Sedang proses. Sedang proses ya Kak. Elok Penny lah masuk aja tugasnya. Elok untuk tugasnya tuh yang apa alun masuk le malok. Yang RPP sama silabus. Modul ajar lah. Akak lah sudah celah ya. Ya. Kalau akak yang sore yang ini Kak. Akak yang sore yang ini Kak. Sure. Iya Beko ya. Jadi, ya Kak. Yuk. Kan baru. Modul ajar yang di mana ya? Modul ajar yang backward design tuh loh. Yang sesuai dengan video. Iya, lah kirim ke pesan. Itu lihat kamu cus. Boleh lah, santai. Ditampe video call lo upload kan? Iya. Oh iya lah kalau tak tepat deh. Oke lah. Oke lah. Elok lah lengkap kalau untuk videonya. Sip lah. Elok lah lengkap kalau untuk videonya. Terima kasih lo. Kakak-kakak yang lain ada kendala dalam pembuatan video dan uploadnya? Bang Fadil, Bang. Awak tak video, Bang. kendala gini kok. Itulah ada demam. Jangan damam, ho. Terkendala demam gini video tukang buih enggak ada lah. Boleh dulu video tuh Bang sebelum tatap muka hari Senin. Buka apa dah muka Bang Atam. Anak Bang nak dong. Anak kemakan aja anak doh. Mana masuk anak Bang gini? Cuma ini mah. Ini apa limo? Pelimo tuh aja selahnya bawa olahraga sama 30 mini. Badan aku baru mampu ke sekolah lu. Tiba-tiba bola kok ya. Kak Fadil lah buat video Kak Fadil. Alah ya, cuman baru tadi pagi Bu Jadi siap. Tinggal unggah nak Bang. Jangan lupa punya nak Bang. Modul ajar bagi Bang. Nah, jadi. Oke, ya. Kasih ya Bang. Yuk. Bang In, lah dulu Bang buat upload Bang. Tugas video ke Bang. Bang In. Kayaknya belum kok. Oke, berapa? Mereka
Nah, sebenarnya ini ada tugas kelompok ya Kak ya. Jadi tiap kelompok diminta untuk mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok akan menuangkan hasil temuannya pada lembar jawaban yang telah disediakan. Durasi referensi dalam penulisan kelompok ini 40 menit dan jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke Mendok. Oke Kak, ini kita ada membuat tugas untuk berbagi Kak. Sebentar, saya kirimkan linknya. Ini link untuk tugas kali ini itu tugasnya per kelompok Kak. Itu ada yang kirimkan link tugasnya, kita buatnya per kelompok. Cuma ini karena kita berapa orang yang hadirnya? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang hadir, 8 yang hadir. Mungkin bisa salah satu dari kakak-kakak semua membuka link yang sudah saya kirimkan terkait tugasnya. Akan dibuka dulu linknya untuk pengerjaan tugas. Minta akses ke saya. Minta akses Bang, sebentar. Iya. Coba link yang baru, yang apa Bang, yang kok Bang? Ini ya. Itu sudah ada ya, bagikan linknya. Yang pertama, ini bisa buka Kak.
Akankah dibuat tugasnya ini di link yang sudah Ayah bagikan? Keluar tadi, Bu. Iya.
Nah, kita lanjut ya Kak ya. Sudah ada yang buka Kak link yang Ayah kirim tadi? Sudah ada yang mengerjakan atau belum? Proses ya. Oke, siap lah. Tunggulah. Jadi bisa nanti Elok Penny menampilkan tugasnya ya Lok ya.
Ini. Ya. Ya, ya lo. Selesai diisi kok balik kau mengirimnya. Nah, siap lo. Nah, Save tuh lo. Bisa lo bagi di room awak kok. Dia apa kalau? bisa balik kasih kau ya. Save dulu. Iya. Ambil apa lo? Lo berbagi layar lo sama kayak ayah aku. Bisa lo. Share screen nama lo. Anu mah? Atau lo kirim saya tuh kayak biaya bagikan di link dia apa? Di share kok. Ada share screen di bawah malah. Di bawah mana? Ya. Tunggu loh. Lihat loh. Share screen nama di bawah. Nggak ada nampak dulu loh. Atau lo saya kirim saya kayak tugas lo tuh biaya yang bagikan di apa? Bagikan di apa lo di kayak ayah kok presentasinya. Kirim saya kayak lo. Ambil share kok ya. Ya. Lo masih buka yang LK tadi kan, LK21 Iya. tadi, LK2-nya Iya. ayah. Ambil share lo, kiriman linknya kayak lo. Share Ambil di file kok ambil share, buka file ambil Iya. share kan? Ya kan ada share tuh kan lo, Nah, yang di teh tuh. Kiriman linknya tuh kayak lo, KWA sih kirim. Atau ke apa saya jangan ke chat saya boleh aja lo, copy saya ke chat linknya tuh. copy. Ya, copy ke linknya ke apa? Ke chat saya. Nak pandai lo deh ya. Nggak lo kan masih buka LK tadi kan lo. Iya. Ambil di paling atasnya ada share malah. Bantu Iya, kunci share gitu malah. yang pakai gembok tuh kan? Lambangnya. Iya. Ambil share tuh. Tunggu lo, sedang loading kok. Ambil.
mana tadi kau? Bilang aja. Ambil. Sebentar ya lo. Ambil. Alah keluar kan lo? Laser kok nampaknya, lain nampaknya. Lah lo klik tuh. Lah. Nampak di sini tuh apa lo? Namanya tuh. Sebentar. Nampak di sini tuh restricted ada tulisannya lo. Restricted. Lain. Iya kan nampak tuh. Klik tuh lo. Ambil anyone with the link lo. Anyone, ya. Lah. Copy link. Copy link. Copy link. Kau pastikan ke apa lo? Ke chat saya lo. Chat. Oh, ke chat. Copy link. Ya. Saya buka. Di chat awak saya. Balik lo ke Meet kau balik kan? Ya, balik ke Meet tuh. Masukkan ke chat lo. Nah. Lah ya. Itunya sebentar lo. Yalah, sebentar. Nah, kakak-kakak semua tadi Kak Penny sudah buat tugas kelompoknya tentang sebentar ya. Di referensi. Ada kelihatan semuanya kakak-kakak. Ini yang dibuat sama Kak Penny tadi. Nah, tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, nanti Ayah minta tolong kepada kakak-kakak berkomentar tentang penyajian tugas gerak yang telah dibuat oleh Kak Penny ya, Kak ya. Bisa Ayah bacakan sedikit di sini. Nama anggota Penny Yarmanita dan 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu pemahaman materi, disiplin dan kerjasama, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran dalam pembelajaran. Nah, keselamatan yang dibilang Elok di sini adalah keselamatan siswa lalu mengikuti instruksi. Yang C dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik itu ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, kebersamaan di dalam kelas lalu demonstrasi praktis kata Elok. Ya, benar sekali Elok ya. Jadi dalam memastikan peserta didik mendengar dan melihat di sini ada pembagiannya antara lain kebersamaan di dalam kelas lalu demonstrasi praktis. Nah, yang D-nya adalah penggunaan waktu yang efisien. Contohnya seperti ice breaking dan kesepakatan kelas. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan di sini adalah contohnya gerak dasar lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan dari gerakan yang mudah dalam bentuk gerakan pemanasan dan materi intinya yaitu intensitas latihan lebih ditingkatkan atau agak lebih sulit dari gerakan yang pertama ya, Lok ya. Benar. Ya. Nah, isyarat atau cue pembelajaran di sini yaitu keterampilan yang diajarkan ya, yaitu gerak dasar berjalan. Contohnya jalan ke depan, isyarat cue yang bisa digunakan yaitu jalan ke depan, jalan mundur, jalan samping kiri dan kanan. Ya, benar sekali. Dan yang kedua gerak dasar lari. Lari berbelok-belok, lari zigzag, lari mundur. Oke, bagus. Terima kasih Lok Penny. Tugasnya bagus dan untuk kakak-kakak semua ada yang ingin berkomentar atau ingin menambahkan dari tugas yang dibuat sama Kak Penny, silakan. Silakan kakak-kakak semua ada yang ditambahkan atau yang ingin berkomentar dari
hasil tugas yang telah dibuat. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, ada kakak-kakak berkomentar atau menambahkan dari tugas yang telah dibuat oleh Kak Penny. Silahkan kakak-kakak. Di sini ada menetapkan tanda pemahaman materi, disiplin dan kerjasama, mengatasi faktor lingkungan untuk keselamatan siswa dan mengikuti instruksi. Lalu penggunaan waktu yang efisiensi, ada ice breaking, kesepakatan kelas. Diambil di sini gerakan dasar lokomotor. Ada kakak-kakak semua yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya Kak ya. Nah, dalam memberikan, saya lanjut saja ke materi kita. Terima kasih ya Lok Penny atas tugasnya. Kita lanjut ke materi kita berikutnya itu. Memberikan kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan itu penerapannya seperti peserta didik akan lebih banyak lagi belajar dengan cara mempraktikkan keterampilan dalam PJOK. Nah, bagaimana keterampilan tersebut dapat diterapkan dalam konteks gerak sesungguhnya? Ini seringkali tidak menjadi perhatian kita ya, atau kurang menjadi perhatian kita. Nah, ketika kakak-kakak semua memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang sudah dipelajarinya, maka ini akan menjadi karakteristik penting dalam pengembangan konten peserta didik kita. Nah, khususnya ketika penerapan ini dilakukan setelah tugas itu untuk menghaluskan gerakan yang dilakukan, peserta didik dapat melakukan dengan cara menyediakan permainan olahraga yang telah dimodifikasi atau melalui uji diri yang telah dilaksanakannya. Nah, perlu digarisbawahi di sini yaitu dalam penerapan ini dapat berlangsung dalam kontinu ya kakak-kakak semua. Nah, ini juga dapat memberikan tugas penerapan sepanjang waktu mereka belajar. Lalu contohnya saja seperti setelah belajar beberapa teknik dalam keterampilan futsal contohnya. Peserta didik akan diberi kesempatan dalam bermain di mana permainan ini akan dimodifikasi atau permainan ini akan diberikan sesuatu permainan yang kompetitif. Dan futsal ini bertujuan untuk mencetak gol misalnya. Nah, bukan bagaimana bergerak. Peserta didik di sini dituntut bukan bagaimana mereka bergerak untuk mencetak gol saja, tetapi di sini juga kita harus fokus pada faktor-faktor yang lebih kompleks selain gerakan teknik itu sendiri, ya Kak ya. Nah, selain itu kakak-kakak semua juga dapat meminta kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan mereka dengan cara menilai penampilannya. Contohnya kakak-kakak semua setelah peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, kakak-kakak semua bisa kepada peserta didik meminta penilaian dari diri mereka sendiri dan mereka dituntut untuk menilai diri mereka sendiri bagaimana mereka telah melakukan permainan yang telah kita tentukan. Atau peserta didik juga dapat meminta penilaian kepada rekan sejawat mereka bagaimana gerakan atau bagaimana gerakan yang sudah dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, dalam hal ini tugas penerapan yang diberikan pada saat itu mereka masih bisa mempelajari keterampilan itu sah atau tidak. Nah, ini artinya dalam penerapan tidak harus menunggu mereka menguasai keterampilan sepenuhnya. Misalnya dalam mengajarkan bola tangan, kakak-kakak semua tidak perlu menunggu sampai mereka benar-benar menguasai semua tekniknya. Tapi kakak-kakak semua dapat memberikan mereka pengalaman penerapan dalam bentuk permainan bola tangan yang telah disederhanakan. Nah, uji diri mereka sendiri seperti mendribble zigzag tanpa jatuh atau penilaian rubrik dari penilaian diri sendiri. Nah,
Dari sini, dari pengembangan konten ini melalui integrasi ada 3 karakteristik tindakan pedagogis. Yang pertama itu adalah informasi. Nah, tugas awal dari pemrograman ini adalah dalam progres ini yaitu dalam suatu keterampilan. Nah, yang kedua itu ada ekstensi. Nah, ekstensi di sini maksudnya progres atau kesulitan yang lebih kompleksitas lagi secara gradual kita semua dapat bertindak mengubah kompleksitas tersebut atau kesulitan peserta didik dalam penampilan gerak mereka. Nah, termasuk dalam ekstensi ini kita semua harus menurunkan kesulitan atau kompleksitas gerak dengan pertimbangan. Lalu penghalusan ini kakak-kakak semua bisa terhadap kualitas penampilan peserta didik biasanya, dan ini dilakukan dengan memberikan umpan balik kepada mereka. Nah, itu yang kita lakukan terhadap peserta didik kita setelah kita melakukan pembelajaran setiap harinya. Coba kita biasakan kepada peserta didik kita memberikan bagaimana mereka mengumpan balik diri mereka sendiri dan mengumpan balik bagaimana cara bekerja kita sebagai seorang guru. Nah, biasakan kepada peserta didik kita untuk bisa memberikan umpan balik untuk diri mereka sendiri dan teman sejawat mereka. Nah, itu sangat penting ya Kak ya, itu dalam termasuk kepada penghalusan gerakan kepada peserta didik. Nah, dalam penerapannya pengalaman menerapkan keterampilan yang akan dipelajari, kita akan fokus bagaimana melakukan gerakan tersebut dan bagaimana gerakan ini dapat kita gunakan. Nah, pemrograman yang memiliki karakteristik ekstensi, penghalusan, dan penerapan atau penilaian memiliki potensi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu kita dalam pengembangan konten menjadi variabel yang sangat penting dalam efektivitas kita dalam mengajar PJOK. Nah, secara umum pengembangan konten ini akan baik dan akan memberikan kejelasan tujuan PJOK itu sendiri sebagaimana pembelajaran peserta didik atau hanya sebagai aktivitas semata saja. Gitu ya Kak ya. Nah, di sini juga ada kita pelajari dengan bagaimana kita memberikan konsep umpan balik. Nah, umpan balik di sini dalam pembelajaran PJOK dan pembelajaran kita itu bersifat unik dalam artian cara menyampaikan dan bagaimana cara peran pembelajaran itu sendiri. Dari cara menyampaikan, umpan balik bisa dikatakan sebagai komunikasi kita kepada peserta didik terkait dengan penampilan peserta didik dalam bergerak. Dan dalam hal ini kita sebagai guru PJOK juga dapat memberikan umpan balik dengan memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik kita. Nah, dengan demikian umpan balik yang telah kita berikan secara langsung atau sesaat setelah para peserta didik kita melakukan pembelajaran itu akan dapat melakukan praktik keterampilan gerak lebih mudah lagi. Nah, sedangkan di sini peran umpan balik dalam menjaga peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka. Umpan balik ini dapat bersifat khusus di mana terkait dengan konten yang sedang disampaikan. Nah, umpan balik khususnya bertujuan untuk menyampaikan maksud kita sebagai guru dalam membantu peserta didik kita untuk meningkatkan kualitas geraknya. Nah, pada akhirnya jenis umpan balik ini juga dapat memberikan kontribusi pada lingkungan yang akan berorientasi kepada tugas dan pembelajaran yang lebih produktif lagi. Umpan balik juga dapat bersifat secara umum di mana ada pesan yang tidak terkait dengan konten yang telah kita sampaikan misalnya. Nah, jenis umpan balik ini justru tidak memotivasi peserta didik ya kakak-kakak semua. Jadi umpan balik yang tidak terkait dengan pembelajaran kita bisa jadi ini cenderung tidak dapat memotivasi peserta didik kita. Nah, masih banyak jenis-jenis umpan balik lagi dalam pembelajaran kita yang akan dibahas selanjutnya. Tapi apapun jenisnya kita bisa ambil contoh atau mengelompokkannya dalam berbagai umpan balik. Nah, contoh umpan balik berdasarkan klasifikasinya itu contohnya secara umum kita bisa memberikan umpan balik dengan secara umum itu bisa bilang kepada peserta didik, wah bagus sekali, gitu. Bagus sekali gerakan yang telah anak-anak ibu lakukan misalnya. Nah, kalau untuk mengoreksinya itu mungkin bisa dengan berkata bukan begitu caranya gitu ya Kak ya. Jadi mungkin komunikasi yang lebih baik lagi dalam penyampaian umpan balik kepada
anak-anak mungkin jauh lebih bisa memotivasi mereka. Contohnya kalau kita misal berikan umpan balik yang yang tidak bagus, pasti mereka juga tidak akan respon baik kepada kita. Gitu ya, Kak ya. Jadi dalam kesejalanan umpan balik ini, artinya umpan balik tersebut sejalan ketika ada kesaling hubungan antara konten umpan balik. Nah, fokus tugas dan isyarat. Umpan balik ini juga akan memberikan informasi terhadap penampilan atau hasil yang secara langsung terkait dengan apa yang harus difokuskan oleh peserta didik. Nah, sebaliknya umpan balik yang tidak sejalan memberikan informasi kepada peserta didik mungkin penting untuk keterampilan tapi tidak secara khusus terkait fokus tugas. Nah, contohnya ketika kakak-kakak semua mengajarkan lompat jauh, umpan balik yang sejalan barangkali terkait dengan tolakan, posisi melayang atau mendarat. Sedangkan umpan balik yang tidak sejalan bisa jadi tentang membuka mata ketika melompat. Ya, Kak ya. Kita lanjut slide berikutnya. Sebentar, stop. Lanjut ke slide berikutnya ya Kak ya. Saya izin share screen lagi. Jadi ini yang kelompok tadi ya Kak ya. Kita lanjut berbagi referensi dalam penyajian tugas gerak. Tadi sudah sudah Ayah bacakan lagi sedikit tentang umpan balik dan berbagi refleksi itu. Pesan kuncinya di sini bahwa semakin kaya kita dengan referensi dalam mengembangkan referensi ini, Ya. Yo. Oh, Abang? Jumat gini capek dia. Jadi Bang, Bang. 10 menit lewat siap Bang. 10 menit lah. Ya. Iya soalnya jam 2 lewat 10 lah Jumat orang. Jadi 10 menit lah, oke? Santai Bang. 10 menit lah siap Pak. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, pesan kuncinya di sini yaitu bahwa semakin banyak atau semakin kaya kita dengan referensi, guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kita dalam pembelajaran PJOK ya Kak ya. Nah, inilah Kak. Itu gunanya kita ada umpan balik tadi, kita dapat mengembangkan pemahaman peserta didik dengan mengadakan umpan balik ini. Nah, umpan balik ini adalah alat yang dapat berguna untuk membantu peserta didik kita dalam memahami secara kognitif ataupun atas apa yang telah mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengapa penyesuaian ini harus dilakukan? Karena bisa mendedikasikan waktu pengajaran kita untuk kesuksesan pembelajaran kita yang berpusat pada mereka. Nah, makanya dalam pembelajaran ini kita perlu mengembangkan bagaimana pemahaman kognitif informasi gerak tentang pentingnya penampilan suatu gerak dengan cara-cara tertentu. Nah, itu tadi tugas yang telah dibuat tadi ya, kita buat tadi bersama-sama. Nah, di sini ada sedikit dijelaskan ada tentang konsep belajar akademis PJOK. Nah, secara umum waktu belajar akademis ini jumlah waktu yang digunakan oleh peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran terkait dengan konten akademis atau kurikulum. Nah, secara lebih spesifik lagi, waktu belajar ini bisa mempresentasikan waktu di mana peserta didik dapat terlibat dalam tugas dan mengembangkan pemahamannya. Nah, penguasaan, penerapan, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, aktivitas termasuk bisa kita katakan peserta didik juga dapat melakukan aktivitas seperti mereka bisa membaca buku dan memecahkan setiap masalah yang ada pada saat proses pembelajaran. Nah, dalam waktu belajar akademik ini PJOK itu sangat unik ya Kak ya.
dan berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Sebagaimana pokok PJOK adalah utama pembelajaran kita itu adalah fisikomotor. Nah, jadi apa yang disebut dengan belajar secara akademik dalam pembelajaran PJOK ini adalah aktivitas gerak yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk secara efektif. Ya, untuk secara aktif, secara jasmani. Nah, selanjutnya dalam mengukur waktu belajar akademis dapat kita berikan wawasan yang bernilai terhadap efektivitas praktik mengajar. Nah, analisis waktu belajar juga dapat membantu kita sebagai seorang guru dalam menilai sejauh mana peserta didik kita dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ya Kak ya, kita lanjut refleksi tadi udah. Nah, apakah ada informasi baru menurut kakak-kakak semua yang menarik pada materi penyajian tugas gerak pembelajaran ini? Menurut kakak-kakak semua, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silahkan. Kalau ada, silahkan raise hand. Nah, kalau tidak ada, boleh kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, apakah menurut kakak-kakak semua ada informasi yang lebih menarik lagi yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Dan berikan alasannya. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh di raise hand. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya Kak ya. Nah, pada akhir sesi ini kita sebagai guru akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kita sebagai peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, nggak bisa jadi LOP ini sudah membuat tugas kelompoknya dan kita sudah lihat apa hasil yang sudah dibuat oleh Kak Penny tadi ya Kak ya. Nah, referensi ini juga akan dapat memperkaya dan memberikan inspirasi antara kita untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, masuk kepada slide berikutnya, slide terakhir yaitu terima kasih. Oke Kak ya, selesai pembelajaran kita kali ini. Izin dulu sebelum mematikan rekaman, kita foto dulu ya Kak ya. Boleh dibuka dulu open kamera Kak semuanya. Foto dulu ya, ada belum ya? Iya, napa pale rancak aja nyo. Iya. Berhenti. Nah, boleh open kamera dulu semuanya kakak-kakak. Tuh sia tuh Penny lu buka kamera doa. Lo Penny itu alah, sabarlah lo. Nah, silakan Kak. Ya Tuhan, Nasman Jumahai ketua dong. Iya, kok lampian siap Pak. Lah. Iya, pada ada Kang. Lagi foto ya. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Nah, sip ya Kak ya. Lama ngaji orang Kak. Oke Kak, jangan lupa nanti untuk hari Senin untuk bawa laptop sama headset ya Kak ya. Terus untuk surat tugas nanti ayah share di grup. Terakhir mengirimkan laporan itu tanggal 13 hari Minggu ya Kak ya. Kita tempatnya di SMP 4. Nah, usahakan pada saat pertemuan itu kakak-kakak semua sudah ada video pembelajarannya. Jadi nanti pas kita mulai pembelajaran pada hari Senin nanti, kita bisa membahas tentang video yang telah kakak-kakak buat. Ya Kak ya, diharapkan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Kak terkait tentang hari Senin itu? Boleh ditanyakan dulu. Tadi Ayah juga udah ikut Zoom untuk pertemuan tatap muka itu, katanya kita akan ada untuk peserta dapat uang transport sama uang harian ya Kak ya. Itu ada nanti kabarnya akan diberikan per hari Kak. Itu nanti akan ada pergantian kita, anggota kita di 004 ada 10 orang. Ada 10 orang ya Kak ya. Ada pertanyaan Kak Indra? Ya. Oh iya Kak. Surat tugas. Patang apa upload ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kakak-kakak yang ngalah upload surat tugas dari sekolah nggak apa-apa.
Yang belum upload boleh nanti ayah share surat tugas yang dari dinas. Oh ya ya. Soalnya yang pertama tuh surat tugas yang awak mendaftar pertama mah. Ya, Surat tugas tuh pemasukan. Bahasa seta, ubah set. Kalau Bang buat tanggalnya dari sampai balai sampai 9 balai lai. Tanggal ada Bapak era cuman lah upload lah Banuan sudah. Ya, nah ada Bang. Nanti kalau kesalahan balik mekonya sudah ada sisa kayaknya. Kan surat tugasan dari dinas lah ada ujo Jawa kan. Piko ya share siang betul. Oke, dah. Oke, sip. Tutup Masih ada pertanyaan yang lain? Lain, pasir. Gimana gitu deh? Iya, lah uji juga. Oh iya, dulu akhirnya tadi dulu PPG. Ada kakak-kakak di Siko yang ikut kak? Yang kedua. Iya, piloting duo. Oh, ada yang kedua. Oh, Kak David ya. Beko diketahui kawan-kawan yang lain. Share dulu. Kak David kan ikut piloting dua PPG sama Joya Kak. Berarti kita kan jadwal ujian 19 sampai 21. Nah, bila Kak David dapat jadwal ujian, kasih tahu ya dulu ke Kak ya. Karena nanti untuk PPG ujiannya kan nanti pas kita temuan tatap muka ada kan bentrok jadwalnya. Nanti bisa kita sesuaikan aja dengan jadwal yang sesuai jadwal PPG-nya Kak. Konfirmasi ya semuanya Kak David, kapan Kakak dapat jadwal ujian PG piloting 2. Oke Kak David, terima kasih. Nah, kita tutup ya Kak ya pertemuan kita kali ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak semua telah hadir pada pertemuan tatap muka sekarang. Sampai ketemu kita di pertemuan tatap muka hari Senin ya Kak ya. Jangan lupa hari Senin itu kita mulai jam 8 SMP 4 berpakaian baju batik ya Kak. Ya, oke Kak. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Oke, sip Bang. Boleh live Bang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buang-buang keluar.
Aris. Kak, Hah. banyak dia tuh yang tutup. Ah, itu makanya Kak, hapon lo Marisa.